Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal buat teman-teman dan buat kita semua, secara khusus buat pribadi. Kebanyakan atau sering orang itu setiap mau lebaran harus pinter-pinter nge-manage keuangan buat biaya lebaran, buat beli baju, buat beli peralatan-peralatan atau hal-hal berkaitan dengan lebaran, buat ngasih ponakan dan lain-lain. Dan ternyata cara seperti itu merupakan cara yang kurang tepat. Ketika mau lebaran, kita baru berpikir bahwa gimana caranya efisiensi keuangan agar cukup buat lebaran. Nah, buat karyawan biasanya dapat THR. Buat yang kerja serabutan mungkin tidak dapat THR, tapi harus tetap ikut lebaran. Gimana caranya? Ini dia tips dan trik agar lebaran lebih efisiensi dan tentu saja dengan minim budget. Artinya tidak usah efisiensi berlebihan ketika mau lebaran. Simak terus videonya. Oke, yang pertama kita hitung kalkulasi untuk lebaran terlebih dahulu. Saya hitung terlebih dahulu. Jadi Anda sebenarnya harus menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada saat lebaran. Nah, biasanya kalau karyawan itu dapat THR dan bisa mudik ke kampung atau ke daerah, tentu saja biasanya menghabiskan THR dan juga gaji untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Nah, pertama untuk tips dan triknya agar gimana caranya pas lebaran itu keuangan stabil dan tentu saja bisa saving atau menyimpan uang pada saat lebaran dari THR. Nah, ini dia. Tips dan trik yang pertama itu kalian hitung dulu berapa jumlah atau pengeluaran yang harus kalian keluarkan pada saat menjelang lebaran. Misalnya begini. Biaya untuk satu keluarga, misalkan beli baju 750.000. Terus beli baju istri misalkan 800, ini hanya misalkan. Terus biaya transport menggunakan sepeda motor misalkan taruhlah 200.000, ini deket mudik lokal karena mudik keluar daerah nggak boleh. Kemudian biaya membantu orang tua, misalkan biaya beli daging 500.000. Terus biaya persenan atau biasanya ngasih keponakan misalkan taruhlah 500.000. Nah, terus ada biaya dan lain-lain, artinya biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak terduga, taruhlah 500.000. Nah, segini. Jadi total biaya yang dikeluarkan hitungannya Rp3.250.000 untuk biaya lebaran. Biayanya apa saja? Tadi sudah dihitung dari baju, kemudian biaya beli lauk pauk atau daging, biaya mudiknya, tentu saja mudik lokal, dan biaya persen atau ngasih ke ponakan. Itu biayanya totalnya 3.250.000. Kalau kita kalkulasi 3.250.000, misalkan dapat THR-nya 4.100.000. Nah, tentu saja sisanya tinggal 850.000. Artinya pada saat itu kita tidak bisa saving karena 850.000 dibawa ke kampung untuk mudik, mungkin ada biaya-biaya yang memang tidak diperhitungkan gitu. Memang jumlahnya kecil, tapi kalau kecil ditambah dan bisa habis juga 850.000. Itu yang dapat THR misalkan 4.100.000. Sekarang kita hitung. Caranya gimana? Gini caranya. 3.250.000 kalian bagi 12 dulu. Nah, segini. 270.000.
Seperti apa rinciannya? Jadi pertama, kalian total biaya lebaran itu kalian bagi 12 bulan. Nah, kemarin kan setelah lebaran nih, beberapa hari yang lalu lebaran. Jadi mulai bulan ini coba kalian saving uang jajan, intinya uang jajan, yaitu sekitar Rp270.000 per bulan gitu. Jadi Rp270.000 per bulan itu, atau 271 lah saya bulatkan ya, 271 per bulan dibagi 30 hari. Nah, totalnya segini. Jadi untuk biaya lebaran itu Rp3.250.000, itu hanya sekitar Rp9.000 per hari. Jika kalian ingin pas hari lebaran, pas mendapatkan tunjangan hari raya dari perusahaan, kalian bisa saving uang sebanyak-banyaknya, atau pada saat yang bersamaan memanfaatkan momentum dapat THR sehingga uangnya bisa disimpan. Dengan Rp9.000, maka kalian bisa menabung di hari raya Idul Fitri, karena dengan Rp9.000 per hari kalian bisa mendapatkan uang Rp3.250.000 untuk hari lebaran. Kecil sebenarnya untuk biaya lebaran itu jika kita cicil secara perlahan. Hitungannya per bulan selama 11 bulan atau 12 bulan, yaitu Rp270.000. Nah, kemudian yang kedua, tips dan trik yang kedua untuk meminimalisir biaya lebaran, yaitu dengan cara anggaran budget yang akan kalian keluarkan jangan sampai meleset terlalu jauh. Contohnya misalkan budget beli baju Rp700.000. Pada saat beli baju, usahakan budgetnya pas Rp700.000 atau lebih 50 atau Rp100.000 itu sesuatu yang wajar, karena pada dasarnya begini, jika kita punya uang, bukan barang yang kadang kita butuhkan saja yang pengen kita beli. Karena kita ngerasanya punya uang, ya udah kita ngelihat, beli itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan, dan inilah yang membuat hari lebaran itu terasa lebih berat dan kita tidak bisa saving keuangan. Itu dia tips dan trik sederhana sebenarnya untuk mencicil biaya lebaran. Klik like jika kalian suka videonya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.